Pep Guardiola ingin De Bruyne pensiun di Manchester City. Pemain Manchester City yakni Kevin De Bruyne terus dirumorkan diminati oleh klub Arab Saudi. Media-media Eropa mengabarkan bahwa ada minat dari klub Arab Saudi pada pemain asal Belgia tersebut. Kontrak De Bruyne sendiri dengan Man City masih berlaku hingga tahun 2025 dan Man City harus memperpanjang kontrak dari De Bruyne di akhir musim ini kalau tak mau kehilangan De Bruyne secara cuma-cuma. Dan hal berlawanan diungkapkan oleh sang manajer yakni Pep Guardiola yang ingin pemain andalannya tersebut mengakhiri karirnya di skuad dari Manchester City. Christopher Nkunku cedera lagi. Sebuah kabar buruk disampaikan oleh Mauricio Pochettino. Pelatih Chelsea itu mengkonfirmasi bahwa sang strikernya harus menepi akibat cedera kembali. Dalam konferensi persnya, Pochettino mengkonfirmasi bahwa Nkunku kini mengalami cedera kembali usai laga final di Carabao Cup kemarin. Namun ia belum bisa memastikan seberapa parah kondisi cedera yang dialami oleh sang penyerangnya tersebut. Mason Mount segera merumput lagi di Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka yakni Mason Mount dilaporkan sudah hampir comeback di skuad Setan Merah. Insider United melaporkan bahwa Mason Mount tidak lama lagi akan comeback di tim utama Manchester United. Kondisinya dikabarkan sudah semakin fit untuk bisa bermain. Mason Mount diperkirakan paling cepat akan comeback di pekan depan untuk bisa membela Setan Merah. Kaoru Mitoma dipastikan absen sampai akhir musim. Kabar buruk menerpa skuad dari Brighton. Pemain sayap andalan mereka yakni Kaoru Mitoma kemungkinan akan absen di sisa musim ini karena mengalami cedera punggung serius. Mitoma hanya tampil sepanjang 19 kali di Liga Inggris di musim ini. 15 diantaranya bermain sebagai pemain inti. Minimnya kesempatan yang ia raih karena disebabkan masalah cedera dan absen di Piala Asia. Kehilangan sang penyerang di sisa musim ini merupakan pukulan telak bagi The Seagulls. Mauricio Pochettino makin dekat dengan pintu keluar Chelsea. Dilansir dari Daily Mail, awalnya Mauricio Pochettino diketahui akan aman posisinya di kursi manajer dari Chelsea. Dilansir dari Daily Mail, awalnya Mauricio Pochettino diketahui akan aman posisinya di kursi manajer Chelsea jika mampu memenangi partai final Carabao Cup. Sayangnya si biru kalah dan kini maka nasib dari Pochettino semakin di ujung tanduk. Sumber terpercaya menyebut para petinggi Chelsea sudah kehabisan kesabaran dengan Pochettino. Di Liga Inggris, Pochettino masih belum bisa membawa Chelsea naik ke papan atas, alias masih terjebak di posisi ke-10. Dan kontrak Mauricio Pochettino sebenarnya masih berlaku hingga tahun 2025. Tetapi andai hasil-hasil buruk terus didapat, maka pria asal Argentina itu akan didepak sebelum kontraknya habis. Chelsea diminta pecat orang yang datangkan Mikael Mudryk. Mantan pemain Tottenham Hotspur yakni Darren Bent mengecam staf perekrutan dari Chelsea karena mendatangkan Mikael Mudryk. Bent menganggap bahwa Mudryk gagal memberikan pengaruh saat The Blues menelan kekalahan di final Carabao Cup pada musim 2023-2024. Mudryk sudah mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak bersama The Blues di bawah asuhan dari Mauricio Pochettino. Mudryk sudah memainkan 26 pertandingan di semua kompetisi dan dia mampu mencetakkan 4 gol dan juga 3 assist dari penampilannya tersebut. Kesebelasan Real Madrid di musim depan sprinter semua. Alphonso Davies dikabarkan sudah menjalin kesepakatan verbal untuk bergabung dengan Real Madrid. Maka dalam beberapa musim ke depan, Al Real diisi oleh banyak pelari kencang. Kylian Mbappe diketahui akan bergabung di musim panas nanti. Dari situs Ligue 1 Prancis, Mbappe punya top speed rata-rata di angka 35,67 km per jam. Sedangkan Alphonso Davies yang baru akan bergabung di musim panas memiliki rata-rata top speed di angka 36,51 km per jam. Dan penyerang muda Brasil yakni Endrick yang sudah dibeli Madrid sejak tahun 2023 lalu punya top speed di angka 36,5 km per jam. Philippe Coutinho susul Lionel Messi ke Inter Miami. Inter Miami belakangan ini banyak mendatangkan mantan pemain Barcelona dan Coutinho juga disebut bisa mengikuti jejak Messi dan koleganya ke Inter Miami. Coutinho sebelumnya pernah membela Barcelona setelah ditransfer dari Liverpool. Coutinho pun akhirnya memberikan jawaban mengenai kabar yang mengaitkan dirinya dengan Inter Miami. Coutinho mengaku masih menikmati karirnya pada saat ini.
gagal bersinar, Philippe Coutinho tak menyesal gabung Barcelona. Philippe Coutinho tak bisa menemukan kesuksesan saat bermain bersama Barcelona. Meski begitu, Coutinho sama sekali tak menyesal untuk bisa bergabung dengan Blaugrana. Bermain untuk Barcelona adalah impian dari Coutinho. Karena itu dia sangat menikmati karir singkatnya di sana meski tidak bisa menemukan kesuksesan. Gallagher masih berharap tak dijual oleh Chelsea. Conor Gallagher diyakini masuk dalam daftar jual Chelsea di musim panas. Klub yang didirikan Akademi The Blues tersebut masih berharap bisa bertahan di sana. Gallagher menjadi salah satu cara cepat untuk bisa mendapatkan dana segar karena performanya yang apik di musim ini. Ia sudah tampil di 34 pertandingan sejauh ini dan mencetakkan 3 gol serta 6 assist. Keputusan Chelsea yang memasukkan Gallagher yang mengenal Chelsea hingga seluk-beluknya cukup menyita pertanyaan. Gallagher pribadi masih berharap bisa bertahan selama mungkin di klub yang sudah diperkuatnya sejak usia 8 tahun tersebut. Cuma jadi cadangan di Real Madrid, Luka Modric mulai gerak. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti mengatakan bahwa Luka Modric ini tampaknya mulai gerak karena terus dicadangkan di skuad milik Los Blancos. Luka Modric sebelumnya tampil sebagai pahlawan kemenangan Madrid atas Sevilla yang mencetakkan satu-satunya gol kemenangan dari Madrid tersebut. Carlo Ancelotti lantas mengakui bahwa penampilan Modric memang masih oke di atas lapangan. Oleh karena itulah mencadangkannya sebenarnya adalah keputusan yang sulit. Posisi Edin Terzic di Dortmund kini terancam. Posisi Edin Terzic di Borussia Dortmund sedang terancam usai menelan kekalahan 2-3 dari Hoffenheim. Kekalahan itu membuat posisi dari Edin Terzic selaku pelatih dari Dortmund kini terancam. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, Terzic saat ini tengah dalam pengawasan ketat manajemen Dortmund dengan target klub masuk ke Liga Champions di atas segalanya. Memang kecil kemungkinan bagi Terzic akan segera dipecat, tetapi menurut laporan dari Ron Herstens, hal tersebut bisa dilakukan oleh manajemen Dortmund jika laga melawan Union Berlin dan juga Werder Bremen berakhir dengan kekalahan. Jika itu terjadi, maka menurut Bully News, Nuri Sahin dan juga Steven Bender bisa menjadi penerusnya nanti. Keduanya tengah menjabat sebagai asisten pelatih dari Edin Terzic. Marco Reus dikabarkan pindah ke MLS gabung dengan Messi. Pemain veteran Jerman yakni Marco Reus tengah menjalani musim terakhirnya bersama Borussia Dortmund. Dikabarkan jika sang pemain sedang dilirik oleh beberapa klub dari Major League Soccer. Sudah 12 tahun Marco Reus menjalin kerjasama dan hubungan dengan Borussia Dortmund. Dirinya resmi bergabung dengan The Borussen pada tanggal 1 Juli 2012 dan kontraknya akan habis di tanggal 30 Juni 2024 nanti. Banyak yang merasa jika musim ini adalah musim terakhir bagi Marco Reus. Menurut Bully News, beberapa klub MLS salah satu liga terbaik di Amerika Serikat tertarik untuk bisa mendatangkan pemain 34 tahun itu. Bisa jadi klub Lionel Messi, Jordi Alba dan juga Sergio Busquets yakni Inter Miami tertarik kepadanya. Diminati berbagai tim, Barcelona mau jual wonderkidnya dengan harga 10 kali lipat. Performa apik Mikhail Faye bersama Barcelona Athletic musim ini mengundang ketertarikan dari para peminat. Tim asal Inggris dan Prancis termasuk Arsenal tertarik kepada sang bek asal Senegal tersebut. Menurut catatan dari media Catalan Mundo Deportivo, dua tim besar Eropa yakni Arsenal dan juga Borussia Dortmund siap membuka pendekatan kepada Faye. Tak hanya dua tim tersebut, Lens, Lille dan juga Agnes juga disebut tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Laporan serupa mengklaim bahwa Barcelona mungkin saja bisa melepas Faye andai sang pemain dihargai 10 kali lipat dari harga belinya di musim panas mendatang, yakni berkisaran 22 juta euro. Potensi dari penjualan Faye bisa dijadikan modal untuk membangun ulang skuad di bawah manajer yang baru. Chelsea kalah, Todd Boehly mulai cari calon pengganti Pochettino. Hingga kini Chelsea masih gagal meraih trofi sejak diakuisisi oleh Todd Boehly di tahun 2022 yang lalu. Padahal miliarder asal Amerika Serikat itu sudah sangat royal menggelontorkan uang untuk membeli pemain mahal. Kini seperti yang dilansir dari Daily Mail, Todd Boehly sepertinya akan menambah daftar pelatih di eranya menjadi 4 karena kini ia diklaim mulai mencari calon pengganti dari Pochettino menyusul performa buruk timnya di Liga Inggris dan kekalahan dari Liverpool di ajang final Carabao Cup. Dan salah satu nama yang kabarnya masuk dalam radar Chelsea adalah Ruben Amorim. Pelatih Sporting Lisbon itu memang menunjukkan kinerja yang apik dalam beberapa musim terakhir.
Mikel Arteta diklaim bakal tinggalkan Arsenal jika dekati Manchester United. Mikel Arteta diklaim bakal tinggalkan Arsenal jika didekati Manchester United. Sebuah klaim menarik diungkapkan oleh Rio Ferdinand. Legenda Manchester United tersebut mengklaim bahwa Mikel Arteta pasti tertarik untuk menangani klub Manchester United. Ferdinand menyebut bahwa Arteta punya keinginan untuk menangani tim yang lebih besar daripada Arsenal. Itulah mengapa ia yakin bahwa sang pelatih bakal berminat jika ditawari kesempatan untuk bisa menangani setan merah. Manchester United sendiri belakangan ini mulai ramai dikabarkan akan melakukan pergantian pelatih di musim panas. Jika Manchester United gagal finish di 4 besar, maka pelatih asal Belanda itu akan dipecat. Simeone Inzaghi kini juga dilirik Liverpool untuk gantikan Klopp. Nama Xabi Alonso paling santer dikaitkan dengan Liverpool ketimbang kandidat yang lain. Namun kini ada nama target tambahan yang disebut masuk dalam bidikan Liverpool. Diklaim oleh Tuttosport, Liverpool disebut mengincar pelatih Inter Milan yakni Simeone Inzaghi. Dan media asal Italia tersebut juga mengklaim bahwa Liverpool sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan informasi terkait Inzaghi. Pelatih asal Italia itu sendiri sekarang masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2025. Ya, sekarang digaji 5,5 juta euro per musim. Namun Liverpool disebut siap menaikkan gajinya menjadi 8 hingga 9 juta euro per musim jika mau bergabung dengan Liverpool. Kejutan, Sir Jim Ratcliffe ingin bawa Zinedine Zidane ke Manchester United. Sir Jim Ratcliffe kabarnya sudah mencari calon manajer baru untuk Manchester United. Dilaporkan oleh Foot Mercato, Zinedine Zidane masuk dalam daftar manajer yang diminati oleh Ratcliffe. Pemilik baru dari setan merah itu siap mengajaknya ke Old Trafford andai sang pelatih tertarik. Zinedine Zidane sendiri masih menganggur. Ia belum mau menangani klub sejak meninggalkan Real Madrid 3 musim yang lalu. Kini Zidane digadang-gadang menjadi pengganti dari Erik ten Hag yang masih kesulitan di setan merah. Ada prediksi bahwa Sir Jim Ratcliffe bakal menggantinya di akhir musim nanti.